Bro, lo sadar nggak? Perang Iran versus AS Israel yang sekarang lagi meledak ini tuh beda level sama konflik-konflik sebelumnya. Kalau dulu negara masih ngomong gencatan senjata, deeskalasi, segala macam bahasa diplomatis, Iran sekarang belak-belakan bilang mereka nggak nyari damai sementara, tapi akhir permanen, supaya AS dan Israel kapok buat nyerang mereka lagi. Dan yang bikin tegang, ancamannya bukan cuma ke basis militer, tapi juga ke industri yang ada kepemilikan Amerika di seluruh Timur Tengah, mulai dari kilang minyak, pelabuhan, sampai infrastruktur energi. Jadi bukan sekadar perang rudal, tapi udah masuk ke mode lo sentuh gue sentuh kantung duit lu. Hari ini kita breakdown lengkap strategi cerdas Iran ini ala tongkrongan. Bab 1. Apa maksud akhir permanen? Kita breakdown dulu ya, apa sih maksud Iran ketika bilang gak mau gencatan senjata biasa, tapi mau akhir permanen? Bahasa halusnya gini, mereka capek jadi sasaran empuk. Selama puluhan tahun, Iran berkali-kali kena sanksi ekonomi berat, fasilitasnya diserang, program nuklirnya diganggu, tapi responnya selalu terbatas biar gak makin panas. Sekarang situasinya beda. Setelah serangan besar ke fasilitas strategis mereka, modenya berubah total. Kalau lo mainnya serius, gue juga serius. Akhir permanen di kepala mereka artinya menciptakan realitas baru di mana AS dan Israel mikir 1000 kali sebelum nyentuh Iran lagi karena biayanya terlalu mahal, baik biaya militer, ekonomi maupun politik dalam negeri. Bayangin aja, dulu AS dan Israel punya kalkulasi, Iran gampang dikontrol. Sekarang Iran mau ubah jadi, berani nggak ya kalau konsekuensinya kayak gini? Ini perang konsep bro, bukan cuma rebut wilayah, tapi ubah cara musuh mikir. Bab 2. Ancaman ke industri. Kenapa ekonomi? Sekarang kita masuk ke bagian paling menarik. Kenapa Iran ngancam industri yang ada kepemilikan Amerika di Timur Tengah? Ingat, kekuatan AS itu bukan cuma tank, kapal induk, atau jet tempur, tapi juga jaringan bisnis raksasa, perusahaan migas, petrokimia, pelabuhan, perusahaan logistik, infrastruktur energi di seluruh kawasan. Kalau Iran cuma nembak basis militer, AS dan Israel masih bisa bilang ke publik, ini konflik biasa, kita masih sanggup. Tapi kalau kapal tanker, kilang minyak, atau infrastruktur energi yang ada saham Amerika mulai kena gangguan, efeknya langsung ke harga minyak dunia, inflasi global, sampai politik domestik di Washington. Contoh konkret, minggu lalu harga minyak Brent udah lompat 12% dalam 3 hari gara-gara ketegangan di Selat Hormuz. Bayangin kalau fasilitas besar kena, Brent bisa tembus $120 per barrel. Jadi ancaman Iran ke industri itu strategi jenius. Lu mungkin kuat di militer, tapi gue bakal bikin investor lu panik, pasar lo gonjang-ganjing, dan pemilih lu marah karena harga bensin naik gila-gilaan. Bab 3. Timur Tengah, papan catur, dompet AS. Tongkrongan mode on. Bayangin, Timur Tengah itu kayak komplek gede yang isinya pom bensin semua. AS, Eropa, Cina, India, semuanya numpang isi bensin di sini. Tapi bedanya, AS nggak cuma beli bensin, mereka juga punya saham di SPBU-nya, punya kilangnya, punya jalur pipanya. Data 2025 bilang, perusahaan energi Amerika pegang 28% kapasitas LNG di kawasan Teluk, plus kontrak operasi di 15 pelabuhan utama. Nah, ketika Iran bilang siap ganggu industri yang ada kepemilikan Amerika di Timur Tengah, itu artinya bukan cuma nembak target militer AS, tapi juga fasilitas di negara tetangga yang secara resmi bukan musuh Iran, tapi di dalamnya ada duit dan teknologi Amerika. Efeknya 2 kali lipat, AS rugi langsung dan negara tetangga deg-degan karena mereka tahu kalau kebanyakan ngikutin agenda Washington, bisa-bisa kilang dan pelabuhan di wilayah mereka ikut jadi sasaran kolateral. Bab 4. Pesan politik ke negara Gulf. Statement Iran ini juga kode keras ke negara-negara sekitar, Saudi, UAE, Bahrain, Qatar, sampai basis AS di kawasan. Kalau kalian kasih tempat buat AS nyerang gue, jangan kaget kalau industri kalian yang ada duit Amerikanya ikut kena imbas.
Ini bahaya, tapi cerdas banget. Mereka nggak perlu deklarasi perang ke semua orang. Cukup bikin semua pemain di kawasan mikir 2 kali. Worth it nggak sih terus jadi satelit kepentingan AS kalau taruhannya kilang 10 miliar gue kebakar dan pelabuhan utama gue lumpuh berbulan-bulan? Bayangin, UAE yang 60% ekonominya dari minyak dan logistik, satu gangguan serius aja bisa bikin GDP mereka ambruk 15%. Jadi, Iran lagi main politik ketakutan yang efektif, bukan buat bikin semua orang cinta Iran, tapi minimal bikin mereka ragu sebelum ikut-ikutan blok Amerika secara terang-terangan. Bab 5. AS dipaksa hitung ulang. Sekarang pertanyaannya, apakah strategi Iran ini bakal berhasil? Dari sisi militer, AS dan Israel jelas masih punya keunggulan teknologi dan jaringan sekutu. Tapi masalahnya, perang modern jarang dimenangkan cuma pakai siapa yang punya misi lebih canggih. Yang sering kalah justru yang ekonominya lebih dulu ngos-ngosan, atau yang pemilihnya di dalam negeri udah teriak capek perang, harga BBM mahal, cari solusi. Ketika Iran ngancam industri dan jalur energi, mereka bukan cuma nyerang musuh di medan perang, tapi juga di dompet warga Amerika dan Eropa. Harga bahan bakar naik, saham energi turun, investor panik. Kalau kondisi kayak gitu berlangsung 2-3 bulan, tekanan ke politisi barat buat cari jalan keluar yang terhormat bakal makin besar. Dan disitulah akhir permanen versi Iran mungkin terjadi. Iran nggak menang perang militer, tapi menang perang kalkulasi. Bikin AS sadar, setiap kali mau pukul Iran, dampaknya sekarang terlalu mahal buat domestik mereka. Jadi, Iran nggak mau gencatan senjata, maunya akhir permanen. Itu bukan cuma retorika. Mereka lagi taruhan besar buat ubah peta kekuatan Timur Tengah. Lo di mana? Strategi Iran cerdas atau terlalu berisiko? Tulis di kolom komentar. Subscribe dan nyalain lonceng buat update geopolitik harian ala tongkrongan.